beribadah hari ini? Siap? Oke. Baik, ayo semuanya duduk tenang. Mari kita siapkan hati kita. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala sambil kita menyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah lagi. Tuhan, berkati kami semua, papa mama, adik kakak, terkhususnya kakak-kakak layan yang melayani hari ini. Kami mau beribadah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami sudah bisa berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, semuanya sudah siap? Sekarang kita mau bersukacita. Jadi adik-adik semua kakak undang berdiri. Tadi kan udah duduk, sekarang berdiri. Ayo, 1, 2, 3, berdiri. Ya. Adik-adik tahu lagu Dengar Panggilan? Tahu ya? Tahu kan? Oke, kita sama-sama ya. Tepuk tangan dulu.
Adik-adik tahu lagu? Adik di rumah punya kakek, kakek, nenek, opa, oma, punya kan ya? Adik-adik udah pernah dengar lagu kakek? Udah pernah kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Pertama kalau pakai gerakan dulu, nyanyi itu tepuk tangan, oke? Berdirinya sama-sama. Jadi kalau pas kalimatnya sama-sama, itu semuanya pegangan tangan ya. Oke? Ya, sekarang kita nyanyi kakek, nenek pakai gerakan. Adik-adik semuanya kita sudah memuji bersama Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk. Kayak apa aja kita berdiri ya. Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca Mazmur. Adik-adik, Kak minta siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6 ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Udah? Kalau yang belum bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita tadi kan sudah bermazmur bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, siapkan pikiran kita tenangkan supaya firman Tuhan yang kakak-kakak layan ceritakan itu bisa kita pahami, kita mengerti, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Oke? Semuanya tenangkan hati dan pikiran. Mari kita menyanyikan lagu
firman-Mu pelita bagi hatiku dalam sikap berdoa. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Adik-adik baik-baik saja kan? Saya percaya bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara dan dijaga sama Tuhan. Kita ketemu lagi ya dalam sekolah minggu ini. Nah, namun sebelum kita melanjutkan, tadi kan sudah mendengarkan pujian ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga dalam tidur kami semalam hingga kami menikmati pagi yang baru, pagi yang Tuhan berikan buat kami dan sudah boleh kami lewati. Hingga saat ini Tuhan, kami akan siap untuk ikut sekolah minggu. Kami sudah memuji nama-Mu, bersukaria bersama-sama, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat mengerti setiap apa yang kami dengar dan kami baca Tuhan, agar ketika kami ikut sekolah minggu itu tidak sia-sia begitu saja, tapi kami benar-benar memperoleh kekuatan melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doaku. Amin. Nah, adik-adik, hari ini
kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan, ya. Jadi hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ayo, Alkitabnya sudah dipegang semua masing-masing. Ayo, yang belum saya tunggu 5 menit. Saya tunggu, ayo. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kemudian saya bacakan dari ayat 16 ya. Adik-adik mendengarkan dengan baik supaya nanti kalau saya bertanya kalian bisa menjawab. Walaupun kita tidak tatap muka, kalian bisa menjawab. Ya. Nah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ini bacaannya ya. Nah, sebelum saya bercerita tentang firman Tuhan ini, saya akan mengingatkan untuk cerita yang kemarin minggu. Bagaimana? Jadi masih ingat ceritanya tentang kisah siapa? Masih ingat? Tentang kisahnya Bapak Nuh ya. Yang pada waktu itu terjadi musibah, yaitu air bah yang melanda bumi selama 40 hari 40 malam. Kemudian bumi hangus musnah semua kecuali keluarga Bapak Nuh, Bapak dan Ibu Nuh, 3 anak dan 3 menantunya. Juga semua binatang yang masuk di dalam kapal itu. Nah, kenapa kok pada waktu itu yang diselamatkan hanya keluarga Bapak Nuh? Dan kenapa kok pada waktu itu Bapak Nuh juga nurut aja gitu loh? Ya, pada waktu itu ada firman Tuhan berkata kepada Bapak Nuh, bikinlah kapal sebesar-besarnya supaya bisa memuat keluargamu, bisa memuat binatang, bisa memuat kebutuhan untuk kehidupanmu di dalam kapal pada waktu nanti akan terjadi sesuatu gitu ya. Dan bahkan pada waktu itu sampai Bapak Nuh itu dibilang orang gila. Oh, enggak ada hujan, enggak ada apa kok bikin, enggak ada banjir kok bikin kapal ya. Nah, tapi Bapak Nuh ini tidak menghiraukan orang bilang ya, tetap aja Bapak Nuh menyelesaikan pembuatan kapal itu. Dan pada akhirnya terjadilah musibah air bah itu. Adik-adik tadi sudah membaca ya dari ayat 16 sampai 20. Dari keempat ayat ini apa yang sudah kalian dapatkan dari bacaan ini kira-kira? Apa yang sudah kalian tangkap dari pelajaran hari ini? Mari kita berpikir sejenak. Kita merenungkan sejenak tentang bacaan hari ini ya. Jadi ayat 16 ini berkata begini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi Simon dan Andreas ini adalah seorang penjala ikan. Mereka sedang menebarkan jala di danau dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini ayat 17. Jadi ketika mereka berdua itu menebarkan jalannya, Tuhan Yesus mendekati mereka dan mengatakan, marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nah, dari ayat 16 sampai 18 itu kira-kira apa yang kalian dapatkan? Jadi ini Tuhan Yesus itu memanggil dua orang, namanya Andreas dan Simon. Ini akan dijadikan murid yang pertama untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada waktu itu mereka sedang menebarkan jala di danau, kemudian Yesus datang menghampirinya dan berkata, "Mari ikut aku. Kamu akan aku jadikan penjala manusia." Tidak berpikir ABC atau apa, atau sebentar dulu Tuhan Yesus, saya tak ini tak itu, enggak. Tapi dia langsung mengiyakan dan dia ikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana cerita selanjutnya? Kita baca dulu ya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, jadi setelah mendapatkan tadi dua orang, Andreas dan Simon, kemudian Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya. Ya, perjalanannya setelah itu sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan lalu mengikuti dia. Nah, ternyata kasusnya agak lain sedikit ya ini. Jadi kalau Yakobus dan Yohanes ini mereka bekerja bersama ayahnya. Dan kayaknya ayahnya yang bernama Zebedeus ini orang yang mampu adik-adik ya. Karena mereka punya orang upahan. Jadi kalau dulu itu kalau orang sudah punya upahan, sudah bisa pekerjakan orang itu berarti orang yang mampu ya. Jadi orang yang mampu. Kemudian Yesus menyapa dua orang ini. Tadi ya, ayat yang 19 saya baca lagi. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, lalu mereka meninggalkan ayahnya. Jadi kasusnya ya sama sih dengan Andreas dan Simon dipanggil. Ini juga dipanggil, tapi kasusnya lain. Kalau mereka sedang menebarkan jala, tapi yang Yakobus dan Yohanes ini sedang membereskan. Kalau membereskan itu berarti setelah ya, setelah mencari ikan, setelah mendapatkan ikan, dan mereka siap-siap akan kembali pulang untuk membawa ikan-ikan yang didapatnya. Tapi apa? Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka berdua ini, mereka begitu aja meninggalkan juga jala yang dibereskan tadi. Dia tidak bilang begini adik-adik, "Sik Tuhan Yesus, saya tak pamit sama ayah saya tak bilang dulu kalau saya ikut Tuhan Yesus." Tidak. Dia langsung berangkat ikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Padahal dia harus kenal apa belum ya sama Tuhan Yesus? Seperti tadi, Andreas sama Simon sudah kenal apa belum kira-kira? Belum. Dia tuh belum pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes. Dia juga belum tahu.
siapa Tuhan Yesus itu. Tapi mereka dengan segenap hatinya dia langsung pergi. Bahkan ayahnya Zebedeus pun tidak dipamiti ketika mereka mengikut Yesus. Dia sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Yang jelas dia dengan yakin melangkahkan kakinya ikut Tuhan Yesus. Nah, coba mari kita berpikir sejenak. Kita renungkan akan firman Tuhan pada pagi ini. Kira-kira pekerjaan siapa ya yang seperti ini itu? Lah iya, kayak Yohanes dan Yakobus ini anaknya orang mampu. Diajak Yesus yang belum jelas, moro-moro mengiyakan, langsung ikut. Terus kemudian Andreas dan Simon, ini orang-orang yang pekerjaannya menjala ikan, mendapat ikan, dijual, mendapat banyak uang. Kemudian dipanggil Yesus, disuruh ikut, bahkan akan dijadikan penjala manusia. Coba bayangin, kalau menjala manusia ini bagaimana? Apa kira-kira bisa? Manusia, apa manusia ditaruh di jaringnya itu, di jalannya itu, kemudian dibawa pulang gitu? Begitu apa gimana adik-adik? Tidak. Ternyata Tuhan memanggil 4 orang sekaligus di dalam danau dan di dalam perahu itu. Tuhan punya maksud untuk mereka. Dan yang jelas, pekerjaan Tuhan didukung oleh Roh Kudus yang memimpin dalam perjalanannya Tuhan Yesus dan orang-orang yang dipanggil ini. Roh Kudus bekerja, mereka bisa mengikut Tuhan Yesus. Terus kemudian mengikut Tuhan Yesus itu nanti mau dijadikan apa? Tadi kan sudah bilang Tuhan Yesus mau menjadikan mereka penjala manusia, yang artinya mereka akan dijadikan pekabar Injil Tuhan, yang pada nantinya mereka akan mendapatkan orang-orang banyak yang tidak tahu firman Tuhan, yang tidak mengenal Yesus akan menjadi mengenal Tuhan Yesus dan menjadi pekabar Injil. Itu ya ceritanya hari ini. Adik-adik mengerti? Adik-adik coba pikirkan kembali dan adik-adik renungkan, dibaca bolak-balik itu supaya kalian mengerti ya. Jadi itu tadi firman Tuhan, kiranya bisa membuat adik-adik mengerti. Jadi kalau tidak mengerti, minta pimpinan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus ini yang bisa memimpin kalian menjadi anak-anak yang bisa mengerti dan menjadi anak-anak yang taat dan setia seperti Bapak Nuh. Akhirnya dia diselamatkan, akhirnya dia mendapat berkat. Yang lainnya di bumi hanguskan, dimusnahkan, dia selamat. Nah, adik-adik ingin nggak seperti itu? Pasti ya, semua pasti ingin seperti itu. Seperti keempat orang pertama yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya, yang akan dijadikan penjala manusia ini juga pada saatnya nanti juga akan mengerti ya. Oh, ternyata ini toh waktu Tuhan Yesus memanggil saya. Pasti kalian nanti juga kalau sudah besar, kalian dipanggil Tuhan menjadi pelayannya, menjadi guru sekolah minggu, atau mengajar taruna, atau mengajar PT, atau mengajar GP, ya ikut GP. Nah, pemuda itu pasti kalian akan mengerti. Atau jadi pengurus-pengurus apa saja ya, pasti kalian akan mengerti. Dan yang jelas yang membuat kalian mengerti itu juga
Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian. Ini ya firman Tuhan, cukup sekian. Kiranya menjadi berkat buat adik-adik di hari Minggu ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami sudah Engkau perkenankan untuk ikut sekolah minggu, ikut mendengarkan tentang firman-Mu yang begitu luar biasa. Pekerjaan Tuhan memanggil 4 orang sekaligus dalam waktu yang sama, pekerjaan yang sama, dengan segenap hati mereka mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami juga anak-anak-Mu itu untuk tidak ragu lagi mengikut Engkau. Karena hanya di dalam Yesus maka hidup kami akan aman, hidup kami akan sentosa, hidup kami akan menjadi bahagia, seperti hanya juga keluarga Bapak Nuh yang Tuhan selamatkan. Jadikan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat, agar kami Tuhan berkati dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, di masa pandemi yang menakutkan ini Tuhan. Buatlah kami senantiasa bersandar pada kekuatan kuasa-Mu saja, karena hanya kuasa-Mu yang bisa menolong kami. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati opa, oma, berkati semua keluargaku, kakak, adik, dimanapun mereka berada Tuhan. Jaga mereka, sertai mereka agar mereka juga memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat iman kami, dan kami menjadi semakin lebih lagi menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang selalu siap dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar memberi kekuatan buat kalian. Sampai jumpa. kesimpulan firman hari ini tuh apa sih adik-adik? Kayak apa mau menyimpulkan secara umum aja ya. Jadi kita itu kalau kita mau menjadi murid Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau ya. Jadi yang pertama itu kita itu harus rendah hati ya, beda rendah hati sama rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, kalau rendah hati itu kita tidak sombong ya. Kemudian yang kedua, kita berani meninggalkan apapun demi mengikuti Tuhan. Maksudnya tuh gini, contohnya adik-adik lagi nonton kartun terus harus pergi ibadah misalnya ke gereja.
ya adik-adik nggak apa-apa ninggalin kartunya karena mau pergi beribadah, ya. Kemudian adik-adik menggunakan talenta atau kemampuan adik-adik untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya bisa nyanyi, kenapa nggak nyanyi di gereja? Atau adik-adik sudah bisa membaca, bisa membacakan firman Tuhan untuk adik-adik yang belum bisa membaca. Contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana, yang terakhir itu bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, ya. Jadi kalau Tuhan diajarkan bahwa Yesus itu maaf, sabar, baik, adik-adik pun harus menghadirkan atau melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Memang susah ya Kak Elva ya, harus gini. Susah. Kak Elva juga susah ngelakuinnya, tapi kita berdoa minta Tuhan tolong supaya kita semua bisa menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Oke. Baik. Kalau kita menjadi murid Tuhan berarti kita boleh dibilang menjadi pekerja Kristus. Adik-adik tahu lagu Telah Lama? Ini sama-sama ya. Ayo berdiri semuanya. Siapin persembahannya. Kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahan
Mari kita doa sama. Oke? 1 apa? Lipat tanganmu. 2, tutup matamu. 3, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah bisa memberikan persembahan syukur. Tuhan, persembahan syukur ini pun adalah berasal daripada Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dengan hati kami yang tulus. Biarlah Tuhan mau pakai persembahan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan di dunia, khususnya di gereja kami, gereja GPIB Maranatha Surabaya. Berkati semua orang yang bertugas untuk mengolah persembahan ini ya Tuhan. Kami pun bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah bisa memuji Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau ajari kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi pekerja Kristus yang mulia, yang selalu memberi contoh yang baik dimanapun kami berada, di rumah maupun di sekolah atau dimanapun. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua kami, keluarga besar kami semua, jagailah kesehatan kami semua. Berkati pula kakak-kakak layan yang sudah melayani. Tuhan tolong supaya minggu depan kami pun bisa mengikuti ibadah lagi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih karena Dede sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Kak Elva,